Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri dari kelas 3B D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar rencana bisnis. Nah, untuk topik pada materi kali ini terdapat 6 topik. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu bagaimana menumbuhkan ide usaha. Nah, untuk menumbuhkan ide usaha ini terdapat 4 aspek yang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu ada riset bisnis dan produk. Nah, riset bisnis dan produk ini yaitu kita memilih kategori bisnis sesuai dengan yang kita minati atau di mana passion kita. Contohnya, kita memiliki minat atau passion di bidang kuliner, maka kita bisa membuka usaha pada bidang bisnis ataupun makanan. Begitu juga di bidang elektronik, kita bisa membuka usaha di bidang elektronik. Nah, selanjutnya itu ada serap ide dari masalah tiap orang. Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa memilih ide usaha dengan melihat problem yang terjadi di masyarakat. Misalnya, problemnya itu kabel headsetnya sering tergulung, maka kita bisa buka usaha yaitu pelindung kabel headset. Terus kita juga bisa memilih ide membuka bisnis yaitu charge tanpa kabel atau portable ya, charge HP portable. Nah, selanjutnya dari mengikuti tren. Jadi kita bisa memilih kategori bisnis juga sesuai dengan apa yang sedang tren di masyarakat ataupun apa yang sedang happening ya. Misalkan seperti yang saya lihat banyak sekali usaha-usaha seperti tea, green tea di pinggir jalan, nah itu juga kita bisa membuka usaha seperti itu. Ataupun kita juga bisa membuka usaha masker ataupun strap masker. Nah, selanjutnya belajar dari kekurangan pesaing. Maksudnya adalah ketika kita mau membuka usaha roti misalkan, nah pesaing kita ini rotinya hanya 1 varian rasa. Kita bisa menambah varian rasa menjadi 3 varian ataupun 4 varian. Nah, selanjutnya dilihat dari kemasannya. Oh, mungkin pesaing kita kemasannya kurang menarik. Nah, kita bisa membuat kemasan kita itu lebih menarik. Seperti itu. Next, kita masuk bagaimana cara mengevaluasi peluang usaha. Nah, untuk mengevaluasi peluang usaha ini ada 3 pandangan. Yang pertama dari Tillmans Weinstein, dia tuh mengevaluasi berdasarkan pasar dan margin, yaitu melihat bagaimana produk itu dapat dijangkau oleh konsumen, kemudian apakah produk kita dapat memberikan keuntungan. Yang kedua dari keunggulan kompetitif, apakah produk kita ini bisa bersaing di pasar atau tidak. Yang terakhir itu masalah penciptaan nilai dan realisasi, yaitu masalah keuangan, apakah itu dapat menciptakan nilai finansial bagi pengusaha ataupun pemegang saham. Nah, selanjutnya menurut PEAS. Menurut PEAS ada juga 3 faktor. Yang pertama faktor sosial. Faktor sosial yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan apabila kita membuka usaha seperti apa. Dan kedua ada risiko usaha. Bagaimana kita membuat daftar risiko usaha ketika usaha kita ini akan dibangun. Apa-apa saja risiko usahanya dan bagaimana penanggulangannya. Terus ada permintaan, apakah produk yang kita tawarkan ini tercukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan apakah produk kita ataupun jasa yang kita tawarkan ini diminati oleh konsumen atau tidak. Nah, selanjutnya menurut HR Sales ada 2 faktor. Yang pertama faktor keberhasilan yang berfokus pada aspek teknis yang berkontribusi terhadap keberhasilan bisnis. Faktor teknis apa saja yang dapat membuat bisnis kita itu berhasil. Yang kedua ada faktor keberhasilan komersial. Jadi ini berhubungan dengan lingkungan eksternal perusahaan. Apakah lingkungan eksternal mendukung untuk menjadikan usaha kita ini berhasil seperti itu. Nah, selanjutnya ada kanvas dan elemen model bisnis yang ketiga. Nah, bisnis model kanvas adalah salah satu dari sekian model bisnis yang berkembang di dunia. Secara sederhana, model bisnis adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Model bisnis mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, hingga konsumen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, sini adalah elemen bisnis model kanvas. Jadi BMC atau singkatannya adalah BMC. Nah, di sini BMC ini menampilkan 9 elemen di dalam bisnis model kanvas. Yang pertama itu kita memilih segmen pelanggan dulu. Setelah kita memilih segmen pelanggan, kita masuk kepada
poin yang kedua yaitu produk detail. Produk detail dari produk kita, selanjutnya kita masuk ke channels atau media pemasaran kita seperti apa. Kemudian setelah menentukan media, kita masuk ke customer relationship atau interaksi kita dengan pelanggan itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita masuk ke mitra usaha. Mitra usaha siapa-siapa saja yang berkaitan dengan usaha kita ya, atau apa saja yang mendukung usaha kita ini. Selanjutnya ada daftar kegiatan kita dari produksi sampai jadi. Kemudian ada sumber daya dalam proses pembuatan produk kita. Selanjutnya ada pemasukan dari mana, pemasukan bisnis ini atau pemasukan usaha kita dari mana. Dan yang terakhir tentunya ada biaya atau pengeluaran kita selama pembuatan usaha kita atau selama usaha itu berjalan. Nah, itu untuk BMC. Untuk BMC ini saya mengambil contoh bakso aci. Sama halnya dengan Lean Canvas, saya juga mengambil contoh dari bakso aci. Bedanya, Lean Canvas itu yang pertama dia menentukan problem dulu atau masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian dia masuk ke customer segment untuk menentukan pelanggannya siapa. Setelah masuk ke customer segment, dia masuk ke keunikan produknya seperti apa saja keunikan produknya. Setelah itu kita membuat solusi untuk pelanggan. Pelanggan itu apa yang diperoleh oleh pelanggan setelah membeli produk kita. Nah, setelah itu kita masuk ke media pemasaran, channels ya, atau media pemasaran. Setelah menentukan media pemasaran, kita masuk ke pemasukan usaha. Setelah pemasukan usaha, kita masuk ke biaya-biaya atau pengeluaran, apa saja yang timbul dari usaha kita. Selanjutnya kita masuk ke key matrix atau standar produk. Standar produknya itu seperti lulus uji BPOM, sampai MSG buatan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir ada advantage, and fire advantage. Jadi maksudnya ini yaitu produk kita terbuat dari bahan apa. Misalkan terbuat dari bahan murni, daging 100%, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa perbedaan bisnis model Canvas dan Lean Canvas. Nah, perbedaannya adalah kalau BMC dia targetnya, atau bisnis model Canvas dia targetnya ke bisnis baru ya, atau startup dan juga bisnis lama. Kalau dia Lean Canvas itu perusahaan. Kemudian ada tujuan. Kalau Lean Canvas tujuannya itu lebih jelas dan tertarget sehingga mampu membantu memberi solusi secara tepat. Kalau BMC dia tujuan utamanya itu menciptakan nilai dari suatu bisnis. Kemudian ada yang ketiga itu fokus. Fokus daripada Lean Canvas itu adalah pebisnis dan perusahaan. Kalau BMC dia fokusnya pada produk, konsumen, investor, konsultan, dan penasehat. Yang keempat ada konsumen. Kalau Lean Canvas itu dia berfokus pada konsumen karena perusahaan belum mengeluarkan produk jadi. Kalau BMC dia itu berfokus pada tanggapan konsumen yang berhubungan dengan produk. Nah, yang terakhir ada penerapan. Kalau Lean Canvas, metode pemecahan masalah yang sederhana, yang berorientasi pada pendekatan yang memungkinkan pebisnis melakukannya secara bertahap. Tetapi kalau BMC, dia itu solusi dapat berdasarkan pemahaman mendalam, kreativitas, diskusi, dan analisis yang konstruktif. Next, poin selanjutnya adalah menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis yang baik itu terdapat poin-poin di dalamnya seperti singkat dan padat, terorganisir rapi dan dengan penampilan menarik, realistis dan spesifik, hindari melebih-lebihkan proyeksi, kemukakan resiko-resiko yang mungkin yang lebih signifikan, terus rencana yang menjanjikan dan tim terpercaya dan efektif, atau tim pembuat usaha ya. Yang selanjutnya ada bagian utama rencana bisnis. Bagian utama rencana bisnis itu ada 3. Ada konsep bisnis kita seperti apa, kemudian ada pasar ya atau market, ini seperti market potensial kita di mana, terus bagaimana kondisi kita dalam persaingan pasar dan sebagainya, terus yang terakhir ada rencana keuangan. Bagaimana estimasi pendapatan kita, dan juga bagaimana analisis break-even point atau titik impas dari penjualan. Nah, komponen rencana bisnis, di sini ada komponen rencana bisnis yang perlu teman-teman perhatikan juga. Yang pertama itu ada
ringkasan eksekutif, teman-teman bisa lihat apa-apa saja isinya. Kemudian yang kedua ada gambaran perusahaan. Dan yang ketiga ada strategi pemasaran. Selanjutnya ada analisis persaingan, seperti apa di pasar. Kemudian bagaimana caranya mengembangkan atau pengembangan usaha bisnis kita seperti apa. Nah, selanjutnya ada rencana operasi dan manajemen. Teman-teman bisa lihat poin-poinnya apa saja. Kemudian ada analisis rencana keuangan kita seperti apa. Nah, selanjutnya ada tujuan penyusunan rencana bisnis. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengurangi risiko bisnis atau risiko-risiko usaha yang terjadi dalam bisnis kita. Selanjutnya ada kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis dan langkah awal menjadi wirausaha, tentunya tujuan dari rencana bisnis. Dan selanjutnya adalah alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Yang terakhir ada rencana bisnis. Apa perbedaan rencana bisnis dengan perencanaan bisnis? Dilihat dari 4 dimensi. Yang pertama ada waktu. Jadi kalau rencana bisnis dia pembentukan organisasi baru. Tetapi kalau dia perencanaan itu pengembangan organisasi, produk ataupun jasa yang kita miliki. Nah, kemudian ada kompleksitas. Kalau dia rencana bisnis, dia lebih sederhana. Tapi kalau dia perencanaan bisnis, dia lebih kompleks dan lebih holistik. Kemudian ada strukturnya. Kalau dia rencana bisnis, dia berfokus pada 3 hal utama, yaitu ide bisnis, pemasaran, dan keuangan. Kalau dia perencanaan bisnis, dia itu menyeluruh, mencakup semua pengembangan, struktur, dan fungsi organisasi. Nah, yang terakhir, rencana bisnis itu jangka waktunya cuma sebentar ya, 3-7 tahun atau jangka pendek. Kalau perencanaan bisnis dia itu dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 10 tahun. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.